Hey, sahabat Artali Biologi. Yuk di video ini kita bahas soal-soal mengenai pencemaran lingkungan. Harapannya semoga dengan ini kita dapat lebih mengupayakan kelestarian lingkungan kita. Dan seperti biasa, like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih. Kita mulai dari nomor 1, pencemaran berdasarkan tempatnya dapat dibedakan menjadi. Pencemaran lingkungan itu sebenarnya punya 4 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Tapi karena di soal ini, pencemaran berdasarkan tempatnya itu berarti hanya pencemaran air, udara, dan tanah. Seperti di gambar ini ya. Maka jawabannya adalah yang bola. Nomor 2, indikator yang tidak menunjukkan terjadinya pencemaran air. Perairan yang bersih atau air yang bersih itu memiliki ciri seperti tidak berbau, tidak keruh, tidak berwarna atau jernih, suhunya normal, bebas zat kimia seperti arsenik, bebas bakteri patogen penyebab penyakit, bebas endapan, berasa tawar, derajat keasamannya aman, atau pH-nya sekitar 7 atau netral. Maka, indikator yang tidak menunjukkan terjadinya pencemaran air adalah perubahan fungsi. Yang mana maksudnya di sini air itu bisa berfungsi untuk diminum, untuk mandi, untuk mencuci, dan sebagainya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya polutan yang tinggi sebagai akibat dari perkembangan industri, ekonomi, dan teknologi. Perubahan kondisi akibat polutan tersebut melebihi nilai ambang batas atau NAB dari toleransi lingkungan atau ekosistem. Jadi, pencemaran lingkungan dapat terjadi karena masuknya polutan ke dalam lingkungan di atas nilai ambang batas. Jawabannya yang C. Sedangkan untuk KTD di sini itu adalah kadar tertinggi diizinkan. Nomor 4, kegiatan manusia yang berhubungan dengan terjadinya pencemaran udara kecuali. Pencemaran udara itu bisa terjadi karena abu vulkanik letusan Gunung Merapi, asap dari kebakaran hutan, pembakaran sampah, kendaraan bermotor, asap rokok, asap pabrik, pembusukan mikroorganisme, proses peluruhan radioaktif, yang hampir semuanya ini menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan pencemaran udara. Maka di sini yang menjadi pengecualian dari pencemaran udara itu adalah aerasi, karena aerasi ini adalah proses di mana udara disirkulasikan, dan itu terjadi secara alami dan bukan merupakan pencemaran udara. Jadi nomor 4 C, aerasi. Nomor 5, kasus teluk buyat maupun kasus Minamata merupakan efek samping dari polutan logam berat berupa. Jadi kasus Minamata ini terjadi karena pencemaran MEHG atau air raksa atau metil merkuri yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang, yang menyebabkan banyak sekali kasus kanker dan kasus lahirnya bayi cacat. Ini terjadi karena warga Teluk Minamata memakan ikan dan kerang yang telah terkontaminasi MEHG di perairannya saat itu, karena Jepang saat itu sedang marak berkembang industrinya di sekitar tahun 1956. Nah, jadi kasus ini itu karena efek samping polutan logam air raksa atau metil merkuri. Nomor 6, zat yang menyebabkan terjadinya hujan asam adalah hujan asam disebabkan karena gas seperti nitrogen oksida atau sulfur oksida yang berasal dari aktivitas pabrik dan kendaraan bermotor naik ke atmosfer dan bereaksi dengan air atau H2O, membentuk asam sulfat atau H2SO4 dan asam sitrat atau HNO3 di atmosfer. Sehingga ketika turun sebagai hujan, inilah yang kita sebut dengan hujan asam atau acid rain, yang jika kadar asamnya tinggi sekali, itu dapat merusak ekosistem, seperti misalnya mengurangi kesuburan tanah dan tanaman. Maka zat yang menyebabkan terjadinya hujan asam itu adalah yang bola, sulfur oksida, dan nitrogen oksida. Nomor 7, terjadinya eutrofikasi menunjukkan adanya. Eutrofikasi seperti yang terlihat pada gambar ini itu adalah suatu pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrisi berlebihan seperti fosfat dan nitrogen yang berasal dari limbah pupuk pertanian dan sisa makanan dari rumah tangga. Dan limbah ini terdapat pada ekosistem air, dapat menyebabkan meledaknya jumlah tanaman air, pendangkalan air, bahkan keringnya perairan. Maka, eutrofikasi ini adalah suatu pencemaran air. Nomor 8, faktor utama penyebab terjadinya eutrofikasi adalah, eutrofikasi itu terjadi karena limbah seperti fosfat dan nitrogen yang bisa berasal dari buangan limbah industri,
erosi tanah, kotoran ternak, pemupukan, dan limbah rumah tangga yang tertimbun di dalam perairan. Maka kita jawab ini adalah yang C, munculnya nutrien, fosfat dan nitrogen tadi yang berlebihan ke dalam air. Sebenarnya untuk opsi A, B, dan E ini bisa benar, tapi kurang di kata mereka itu tertimbun di dalam air, gitu ya. Jadi kalau yang C ini ada kata tertimbun di dalam air, maka kita pilih yang C. Sedangkan untuk yang opsi delta ini adalah akibat dari eutrofikasi, bukan penyebab seperti yang diminta di soal ya. Nomor 9, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC secara berlebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan hal berikut kecuali. CFC itu bisa berasal dari mesin pendingin seperti AC dan kulkas, yang jika dia berada di atmosfer, CFC akan mengikat ozon atau O3 sehingga melubangi lapisan ozon dan menyebabkan sinar ultraviolet matahari masuk dan kurang disaring oleh atmosfer. Ini bisa menyebabkan kanker kulit pada manusia. Nah, jadi kecualinya di sini adalah selektivitas sinar ultraviolet. Jadi kalau CFC banyak, harusnya ozon berlubang dan ozon tidak mampu menseleksi atau menyaring sinar ultraviolet dari matahari. CFC ini juga termasuk gas efek rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global sehingga terjadi pencairan es di kutub. Maka sekali lagi nomor 9 jawabannya delta. Nomor 10, zat buangan utama dari hasil pembakaran yang tidak sempurna adalah, di samping ini kita dapat melihat bahwa reaksi pembakaran sempurna menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO atau karbon monoksida. Jadi jawabannya adalah yang A, CO. Nomor 11, jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan organik dalam air dinamakan. Kita perlu tahu ada 3 parameter pencemaran air, yaitu DO, BOD, dan COD. DO adalah dissolved oksigen atau kadar oksigen yang terlarut di dalam air. BOD atau biological oxygen demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh pengurai atau mikroorganisme untuk mendekomposisi atau memecah limbah organik di perairan. Sedangkan COD atau chemical oxygen demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi alami terhadap bahan buangan di dalam air. Maka karena di sini ada kata-kata jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme, kita pilih jawabannya BOD. Nomor 12, rendahnya nilai DO atau dissolved oksigen mengindikasikan bahwa, tadi kita sudah bahas pengertian dari dissolved oksigen ya. Maka kalau DO-nya rendah, itu artinya jumlah oksigen yang terlarut di dalam air juga rendah. B. Nomor 13, dilihat dari tingkatannya, seseorang yang mati karena keracunan gas karbon monoksida atau CO dikategorikan sebagai pencemaran apa? Nah, kalau pencemaran akut itu terjadi karena paparan zat berbahaya dalam waktu singkat dan seketika. Nah, biasanya keracunan gas karbon monoksida ini terjadi secara singkat dan seketika. Dan efeknya langsung terasa, berkembang dengan cepat setelah paparan itu terjadi. Maka jawabannya ini adalah pencemaran akut. Sedangkan untuk pencemaran kronis itu terjadi ketika paparan zat berbahaya itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan efeknya mungkin tidak langsung terasa, tetapi dapat berkembang seiring waktu dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Sedangkan untuk pencemaran berat itu adalah kondisi di mana zat berbahaya itu melebihi batas yang dianggap aman oleh standar kesehatan. Dan ini dapat terjadi secara akut maupun kronis tergantung pada tingkat paparan dan durasinya. Nomor 14, gas karbon monoksida sangat berbahaya bagi tubuh, terutama dalam proses pernafasan karena apa? Nah, ini jawabannya karena afinitas hemoglobin atau pengikatan hemoglobin terhadap karbon dioksida itu lebih tinggi daripada pengikatan hemoglobin terhadap oksigen, sehingga segera ketika hemoglobin berikatan dengan CO membentuk HbCO atau karboksihemoglobin, maka tubuh kita akan segera keracunan dan kehilangan banyak oksigen yang bisa fatal sampai menyebabkan kematian. Nomor 15, kajian tentang dampak-dampak pencemaran dan upaya penanggulangannya tertuang di dalam apa? Nah, ini jawabannya AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pengertiannya AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
atau kegiatan di Indonesia. Jadi jawabannya yang A. Sedangkan ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, sosiologi mempelajari tentang interaksi sosial, biologi mempelajari tentang seluruh makhluk hidup, patologi mempelajari tentang penyebab penyakit. Nomor 16, CFC tidak terkandung dalam alat berikut ini, yakni tadi kita udah bahas bahwa CFC ini bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Dan CFC ini bisa berasal dari mesin pendingin seperti air conditioner atau AC, dan juga lemari es, hairspray, dan juga pengembang busa kursi. Maka kecualinya itu adalah kipas angin. Kipas angin tidak mengandung CFC. Nomor 17, pemerintah membuat peraturan terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang tercantum di dalam. Nah, ini jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penjelasannya. Sedangkan untuk peraturan pemerintah yang lain dapat dilihat di gambar di samping ini ya. Nomor 18, jika insektisida digunakan untuk membasmi serangga air yang ada di dalam kolam, maka timbunan insektisida tertinggi terdapat pada. Insektisida ini bisa dianggap sebagai polutan di perairan kalau jumlahnya sangat tinggi. Dan itu akan terdapat pada hampir semua makhluk perairan seperti fitoplankton, zooplankton, dan lain-lain. Tapi nanti timbunan insektisida atau polutan ini akan paling banyak terdapat pada predator puncak. Kalau seperti di gambar, kita dapat melihat polutan yang di fitoplankton akan berpindah pada zooplankton, polutan di zooplankton berpindah ke ikan herring atau ikan kecil, lalu berpindah ke ikan salmon atau ikan besar, lalu berpindah lagi ke mamalia puncak seperti paus orca seperti di gambar. Tapi karena di soal ini predator puncaknya itu adalah ikan besar, maka kita pilih jawabannya ikan besar. Jadi sekali lagi, proses biomagnification atau biomagnifikasi ini adalah penimbunan polutan paling tinggi pada predator puncak. Nomor 19, penggunaan insektisida yang melebihi kadar dapat menimbulkan efek negatif berupa kecuali. Di gambar ini kita dapat melihat beberapa dampak negatif penggunaan pestisida yang berlebihan. Misalnya, efek negatifnya menyebabkan matinya organisme non-target. Tadinya target kita itu adalah hama wereng, tapi karena insektisida ini berlebihan, dia bisa menurunkan jumlah serangga yang lain seperti lebah dan kupu-kupu yang sebenarnya kita tidak harapkan untuk jumlahnya berkurang ya. Jadi di sini kecualinya itu adalah meningkatnya populasi hama. Harusnya dalam jangka pendek populasi hamanya itu berkurang ya, seperti berkurangnya jumlah organisme non-target. Nomor 20, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah anorganik adalah, contoh sampah anorganik adalah plastik. Tidak bisa dibakar karena nanti akan menimbulkan pencemaran udara. Sampah plastik anorganik ini juga tidak bisa menjadi pupuk anorganik ataupun pupuk organik, serta juga tidak menyelesaikan masalah, hanya sekedar tidak membuang sampah itu ke badan air. Jadi, kita dapat melakukan sanitary landfill, yaitu suatu sistem pengelolaan sampah dengan cara menimbun sampah tersebut di suatu cekungan lalu menimbunnya dengan tanah. Maka jawabannya ini adalah A, sanitary landfill. Nomor 21, penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan polutan berupa tumpahan tangki minyak pada ekosistem laut dinamakan dengan. Nah, ini jawabannya adalah bioremediasi. Bioremediasi ini adalah pemanfaatan organisme hidup, contohnya mikroba atau mikroorganisme, untuk mengubah, menghentikan, menghancurkan material kontaminan, dalam hal ini adalah polutan tumpahan minyak tadi, yang mencemari lingkungan laut. Sehingga nanti material kontaminan ini bisa mengalami detoksifikasi dan konversi atau perubahan, sehingga keberadaannya tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Kita tidak menjawab biodegradasi karena ini terjadi secara alami. Sedangkan bioremediasi seperti penggunaan mikroorganisme membersihkan polutan di ekosistem ini tadi itu dilakukan oleh manusia. Nah, kita tidak memilih fitoremediasi karena proses ini tuh memanfaatkan tumbuhan, bukan mikroorganisme seperti yang tertera di soal. Sedangkan filtrasi air itu sekedar penyaringan air dan sterilisasi itu proses membersihkan dari mikroba. Nomor 22, pada lingkungan sekitar daerah industri, tumbuhan Ipoema aquatica dapat tumbuh subur dan sekaligus dapat membersihkan polutan logam berat pada lingkungan air. Hal ini merupakan salah satu aplikasi dari. Nah, ini jawabannya fitoremediasi karena ini tuh memanfaatkan tumbuhan.
seperti gambar di samping ini, yaitu suatu mekanisme fitoremediasi logam berat Hg oleh tumbuhan mangrove. Tapi kalau di sini tadi contohnya adalah tumbuhan Ipoema aquatica. Nah, jadi jawabannya fitoremediasi. Nomor 23, beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari sampah organik maupun anorganik adalah dengan cara mengurangi penggunaan alat atau bahan yang menjadi sumber sampah, yakni dinamakan dengan. Nah, di bawah ini kita dapat melihat itu pengertian dari reduce, yaitu mengurangi pemakaian material mentah dari alam, sehingga kita bisa mengurangi resiko terbentuknya limbah pada akhirnya nanti. Sedangkan untuk recycle, ini adalah daur ulang limbah yang sudah ada. Reuse itu penggunaan kembali limbah yang sudah ada, dan repair adalah melakukan perbaikan terhadap suatu barang agar tidak menjadi limbah pada akhirnya. Nomor 24, contoh polutan fisik antara lain. Nah, ini jawabannya plastik. Kalau kebisingan itu polutan suara, CO2 dan deterjen itu polutan kimia, dan bakteri Escherichia coli ini polutan biologis. Kalau di tempat umum kita menemukan warna-warna tempat sampah. Misalnya tempat sampah warna kuning ini khusus untuk limbah anorganik seperti plastik, botol plastik, atau kaleng. Kalau yang hijau itu untuk limbah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan ranting pohon. Kalau yang merah ini untuk bahan berbahaya dan beracun, misalnya sampah kimia, batu baterai, atau deterjen. Nomor 25, efek yang tidak disebabkan oleh adanya hujan asam, yaitu tadi kita sudah bahas mengenai hujan asam, bahwa pada akhirnya hujan asam ini bisa mengurangi kesuburan tanah dan tanaman. Sedangkan asam yang nanti ada di perairan itu akan mempengaruhi kualitas air permukaan. Kemudian akan merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat di dalam tanah, seperti kadmium atau merkuri, dan asam ini juga bersifat korosif atau menyebabkan perkaratan pada suatu material atau bangunan. Jadi yang tidak disebabkan oleh hujan asam yaitu kesuburan tanah. Demikian pembahasan soal mengenai pencemaran lingkungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Ini ada beberapa soal kuis pencemaran lingkungan. Kalian bisa mencoba menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih.